kembali lagi di Gimik Geografi Open Mic. Nah, kali ini kita kedatangan alumni pendidikan geografi, yaitu Kak Serliani Halwa SPD. Beliau baru saja meraih juara tingkat Kota Bekasi. Nah, dengar-dengar nih, beliau ini mendapatkan juara tersebut dari keisengan. Coba kita tanya bagaimana perjalanannya. Oke, sebelumnya terima kasih nih Himagi, wah keren banget udah mengkonsepkan asik program ini. Jadi saya bisa diundang di sini ya, mungkin saya sedikit cerita aja. Boleh saya perkenalkan lagi? Boleh, diri Kak. saya? Oke. Sebelumnya terima kasih semuanya kru-kru nih yang bertugas di belakang, wis udah mengundang saya di sini. Saya itu lulusan Geografi Unisma angkatan 2018 ya. Kebetulan saya juga dulunya kayak kalian gitu kan ya, ikut kepanitiaan segala macem. Nah, sebelumnya saya juga kenapa sih bisa meraih juara itu ya, dan berawal dari iseng aja. Awalnya gini loh, aku itu kan memang dulunya itu SMK-nya basicnya ada ya tentang aplikasi atau IT lah ya, karena dulu aku SMK-nya multimedia gitu kan. Jadi ya apapun itu yang berbau ngedit ataupun editor, desain segala macem. Nah itu aku emang udah ada basicnya gitu dari sekolah. Mulai dari situ berjalan sampailah ke masa skripsi. Nah ini menarik juga sih. Aku itu nyusun skripsi ya. Awalnya aku mikir, aduh aku geografi ya. Kira-kira nyusun skripsi apa sih yang bisa menciptakan sesuatu gitu, atau gimana caranya aku kuliah ini ada riwayat ataupun apa ya, bukan riwayat sih, kayak membekas gitu untuk prodi ataupun ya kampus gitu kan. Akhirnya dari situ aku mikir lagi, karena sebelumnya waktu aku SMK, aku kan emang ada praktikum ya, buat ngedit, desain gitu. Nah itu aku pernah menciptakan suatu produk aplikasi Android gitu. Jadi dari situlah, mungkin dari SMK itu aku punya aplikasi Android sendiri, dan itu ya aku kenalin ke sekolah gitu ya. Tapi itu kan baru dasarnya aja ya, namanya waktu sekolah kan kayak nggak serius-serius amat, yang penting tugas selesai gitu kan. Apa tuh nama aplikasinya, Kak? Kalau dulu aplikasinya itu apa ya, tentang mata pelajaran aja sih, mata pelajaran agama. Oh, di dalam aplikasi itu isinya mata pelajaran agama aja. Iya gitu. Nah aku inget lah dari waktu aku sekolah punya produk itu, nah aku aplikasikan lah, maksudnya aku implementasikan di skripsi aku gitu. Jadi aku mikir dari situ, kayaknya bisa nih aku bikin skripsi, bikin produk gitu. Produknya itu ya aplikasi Android. Nah dari situlah aku bikin aplikasi Android, di mana mengkaitkan dengan ya ilmu kegeografian untuk dijadikan skripsi. Iya, kebetulan kan memang aku suka jalan-jalan ya. Jadi background aku dari multimedia ke geografi itu kan emang sangat banting setir ya gitu. Nah, terus bagaimana tuh, Kak? Cara membuat aplikasi, atau ada kesulitan, Kak? Kesulitan itu pasti, karena apa ya, buat IT, maksudnya ilmu IT itu kan memang harus diulik terus ya. Betul. Kebetulan aku itu dapat dosennya yang kurang paham tentang IT. Jadi perjalanan aku dimulai dari jeda sidang proposal sampai sidang skripsi itu aku menyelesaikan sampai 8 bulan. Nah itu sebenarnya sangat panjang ya, seharusnya kan bisa lebih singkat ya biar aku kumlot, tapi sayangnya aku nggak bisa menyelesaikan 4 tahun pas, karena yaitu dosen pembimbingku tidak paham dengan IT, dimana aku harus belajar mengulik sendiri gitu. Belajarnya lewat mana tuh, Kak? Ya zaman sekarang kan ada YouTube ya. Betul. YouTube semua aku jadi searching. dipermudah. Iya betul. Aku searching mulai dari dari tampilannya, desainnya gimana sih cara masukin tulisan ke sini, cara masukin gambar ke sini gitu.
ya aku ulik lah di YouTube gitu. Akhirnya ya udah berjalannya waktu selama 8 bulan itu, kadang aku begadangin ini, aduh kadang pusing stres sih banget ya, karena aku bingung ya, nggak ada pedoman ataupun nggak ada partner buat iya bertanya. betul. Jadi aku ngulik sendiri, terus ya udah gitu, begitu ada coding yang merah atau ya tulisan merah itu nggak berjalan, itu aku bener-bener level stresnya sih banget sih, parah. Aku sampai sampai apa ya, begadang gitu buat nyelesain itu. Dan akhirnya selama 8 bulan itu aku mencoba dengan ya enjoy aja gitu, berjalannya waktu kan ya, enjoy sekalian ya survei, karena kan dikaitkan dengan geografi, di mana aplikasi aku itu judulnya aplikasi Visiting Bekasi gitu. Jadi kaitannya dengan geografi itu ada banget. Kadang teman-teman aku nanya ya, Cer, kok kamu bikin aplikasi sih, padahal kan jurusannya geo gitu. Ya itu nggak menutup kemungkinan gitu, karena kan produk aku itu kaitannya dengan persebaran objek wisata gitu. Jadi kebetulan aku juga kan, ya akamsilah, anak kampung sini asli Bekasi gitu kan, ya. Jadi aku ingin memperkenalkan daerahku gitu. Dengan apa? Banyak orang-orang yang nanya, di Bekasi tuh ada apa sih? Gitu kan Iya, ya? betul. Iya. Jadi kalau kita itu kan memang kota besar ya, kota yang dikenal banyak orang kan, Iya. apa aja ada gitu ya. Jadi ya begitu orang nanya di Bekasi ada apa sih? Nah, aku mengimplementasikan Dengan membuat aplikasi itu yang dengan dimana mempermudah. isinya itu persebaran objek wisata yang ada di Kota Bekasi gitu. Terus selain dari persebaran objek wisata, aku juga mengaitkan dengan pendekatan geografinya gitu. Ya kan, jadi kalau di ada objek wisata alam nih, kan aku khususnya alam ya, Iya. karena kan aku ingin mengulik aja gitu, karena kan aku asli Bantar Gebang ya. Bantar Gebang itu kan ada curug ya, Iya, tahu kan Gunung ya Ampah. curug? Iya, di situ ada curug Parigi ya namanya. Nah di situ aku apa ya, mencoba mempublikasikan lah gitu, di Bekasi juga bisa dikunjungin loh gitu, ada objek wisatanya gitu. Terus akhirnya aku ya penelitian, ternyata di Bekasi itu ada 11 tempat objek wisata yang bisa kita kunjungin. Nah disitulah aku penelitian gitu, sekalian survei, sekalian ya bikin aplikasi. Itulah aku bilang stresnya tuh level banget sih, cuman ya aku bisa enjoy aja dengan berjalan waktu aja gitu. Nah, terus apa sih yang membuat Kak Sherly itu semangat? Padahal kan nggak ada partnernya buat jadi referensi, jadi motivasi, hanya terinspirasi dari YouTube, dari teknologi. Itu apa sih yang membuat Kak Sherly semangat sampai bisa sekarang? Selesai ya, selesai ya. Oke, perjalanan menyusun skripsi, semangat. Sebenarnya semangatnya naik turun karena ya dibilang kamu nggak ada partner ya memang nggak ada ya. Karena aku bener-bener pure gitu, penelitian ke lapangan, kadang sendiri, kadang ya itu nyusun aplikasi sendiri. Yang bikin aku semangat apa ya, aku pengen wisuda sih. Iya, betul. Iya, aku pengen lulus ya, nggak lama-lama gitu, nggak sampai DO atau BST gitu kan. Jadi aku udah kayak gimana ya, ketika kita kuliah itu kan berarti kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita laksanain, karena itu keputusan kita kuliah kan. Betul. Berarti kuliah itu berarti harus menyelesaikan. Betul. Kalaupun nggak tepat waktu ya nggak apa-apa, yang penting selesai gitu. Betul. Makanya mindset aku ya nggak apa-apa lah, terusin aja, karena apa ya, orang yang berusaha itu pasti bakal ada hasil. Betul. Nah, makanya aku selalu berusaha walaupun udah mentok banget, tapi ada aja gitu ya informasi-informasi yang bikin aku menyelesaikan ya problem di coding-coding lah atau apa gitu. Jadi itu sih semangat aku untuk menyelesaikan skripsi ya, untuk selesai studi gitu. Karena aku juga pengen apa ya, membanggakan khususnya prodi juga sih. Karena kan kata orang di sini ya, kampus ini, emang ada ya jurusan geografi? Sampai segitunya loh, kayaknya betul. kita kok nggak terkenal banget gitu.
Makanya aku pengen apa ya, membantu mengharumkan nama geografi lah gitu. Dengan apa? Aku menciptakan produk, terus juga aku lombakan gitu Iya. kan. Dan perjalanan dari skripsi itu apa ya, menjadi aku untuk mengembangkan lagi sih. Sebenarnya ada informasi dari Pemkot itu kan, ada edaran untuk apa, ada lomba ya gitu ya. Iya, Kak. Dan itu judulnya Lomba Teknologi Tepat Guna, yang dimana aku mikir kayaknya produk aku bisa nih. Oh iya, pas dengan Iya gitu. dilombakan. Betul. Jadi ya udah, mulai dari situ. Itu awalnya sih dari tahun 2023 ya informasinya ya. Mm-mm. Jadi informasinya itu kayaknya informasi tahu, maksudnya lomba tahunan dari Pemkot ya, lomba tahunan. Nah di tahun 2023 aku tuh udah tahu informasi itu ya. Aku pengen mengikuti lomba Iya. itu, tapi kebetulan apa ya, aplikasi aku belum goals, maksudnya itu aku belum sidang, terus juga aplikasi aku belum aku kenalin banget kan ke dosen aku. Jadinya aku keep aja lah, mungkin kayaknya tahun depan kalaupun ada kayaknya bisa nih jadi kesempatan aku gitu. Terus akhirnya di tahun 2024 alhamdulillahnya ada informasi lagi tentang perlombaan teknologi tepat guna yang diadakan oleh pemerintah Kota Bekasi. Wah, keren. Alhamdulillah. Berarti masih rezeki itu Kak Iya, Sherly. masih rezeki. Nah, dari situlah aku memperlombakan produk aku, yang dimana aku bener-bener itu nggak ada tim dan nggak bawa kampus ya. Mm-mm. Maksudnya nggak bawa nama kampus, karena kan aku udah alumni. Iya. Iya, jadi aku bawalah produk itu atau hasil ya Iya. skripsi aku gitu. Jadi aku lombain. Awalnya itu memang iseng aja sih. Udah ada pemikiran di tahun sebelumnya. Cuman kayak kayaknya cocok nih buat apa, dilombain nih aplikasi Iya. aku. Cuman kayak cocok nih gitu. Cuma pemikirannya iseng-iseng aja gitu loh. Terus tahun ini kayak, oh ini ada lagi nih. Kayaknya bisa aja sih ada kesempatan ya. Kalaupun nggak menang ya nggak apa-apa gitu. Seenggaknya aku udah pernah ikut lomba Betul. lah gitu. Nggak penasaran lagi ya Kak? Iya gitu. Jadi akhirnya, dan di masa aku ikut lomba itu pun aku sebenarnya lagi problem patah hati sih. Nah itu, iya dari iseng itu sih aku lagi galau-galaunya. Nah aku mencoba bangkit. Aduh aku ngapain ya biar aku sibuk, biar aku sibuk. Ya udahlah, aku bener-bener seriusin ikut lomba ini loh. Nyiapin segalanya, maksudnya kayak video apa, company profile si apa aplikasinya, segala macem berkas-berkasnya aku seriusin, aku ikutin apa alurnya gimana. Akhirnya pendaftaran selesai, dan alhamdulillahnya dari berapa peserta ya, kayaknya puluhan peserta deh, jadi cuma ada 29 atau 25 gitu, aku lupa ya, itu yang maju ke tahap presentasi gitu. Dan di situ aku benar-benar kaget sih, kok bisa aku ya, padahal di situ aku saingannya bapak-bapak loh, ibu-ibu loh, yang benar-benar itu dia punya tim dan punya produk yang luar biasa gitu. Pasti punya pengalaman yang lebih. Iya betul. Dan di lomba itu cuma aku yang benar-benar apa ya, presentasiin, nggak ada wujud fisik produknya. Kalau mereka kan itu ada kayak alat apa untuk melerai limbah plastik, ada alat untuk apa tuh, pendeteksi bencana atau apa gitu, aku kemarin lihat ya. Jadi aku cuma pure bawa diri, bawa handphone untuk aku presentasikan gitu. Dan alhamdulillahnya aku tuh memang tipe orang yang apa ya, dalam diri aku ya, aku tuh selalu menanamkan bahwa hormat kepada guru itu penting gitu. Akhirnya dalam proses perlombaan itu aku mengkabarkan dosen aku ya, dosen pembimbing aku khususnya, yang apa menemani aku skripsi atau membimbing aku pas skripsi, aku kabarin, Pak saya ikut lomba ini, gimana kira-kira. Akhirnya diperbolehkan dan itu didukung gitu dari prodi ataupun dosen. Itu saya senang sih didukung, dan akhirnya pas saya presentasi pun dibantu gitu kan. Nah di situ saya presentasiin di depan 4 juri kalau nggak salah ya, 4 juri, dan mereka antusias gitu. Nah, responnya antusias karena kan
namanya juga lomba pemerintah Kota Bekasi ya. Betul. Jadi cuma aku satu-satunya yang memfokuskan apa ya, produk aku itu Dalam bentuk aplikasi. aplikasi dan memperkenalkan si Kota Bekasinya itu. Betul. Iya, kalau yang lain kan kayak umum ya, Iya. kayak universal gitu. Dia bikin alat untuk apa, memproses limbah segala macam. Kalau aku kan lebih fokusnya ke Kota Bekasi. Kota tersebut. Bekasinya. Nah, disitulah antusias juri-juri itu sangat luar biasa gitu. Jadi sangat didukung dan akhirnya ya saya terpilih menjadi juara 2, alhamdulillah. Keren banget. Gitu. Berawal dari iseng-iseng, berawal juga dari rasa yang mana itu jadi Motivasi. Aku pas Motivasi. lagi patah hati ya. Iya sih benar. Betul. Jadi buat temen-temen nih Gen Z, kalau lagi patah hati, kalian usahain deh, sibukin diri, bener deh. Aku mulai dari sibukin diri itulah, ikut lomba segala macem. Ya aku kembangin diri aku, akhirnya aku bisa menunjukkan bahwa potensi aku tuh bisa berkembang gitu. Jangan galau Keren. terus gitu ya. Oh, berarti patah hati juga bisa mendapatkan hal-hal yang positif, guys. Kalau kita mengarahkannya betul, gitu Betul. ya. Oke. Jangan selalu merenung dan harus kita bangkit dari Iya. rasa yang sangat pedih itu. Iya. Iya, dari iseng itu sih. Betul. Berarti bagaimana sih Kak kita selalu bisa memotivasi, apalagi banyak nih mahasiswa geografi yang sampai sekarang itu nggak tahu arahnya kemana, dan pastinya apalagi kesini Kakak ngedesain ya. Basicnya itu biasanya kalau geografi atau di sini kan basicnya pendidikan ya, pasti keguruan. Iya. Nah kalau ke desain itu gimana caranya? Atau mungkin dari ada kayak pelatihan-pelatihan atau apa gitu Kak, biar juga memotivasi yang lain. Oke. Flashback lagi nih ya. Iya boleh. Flashback, kenapa aku banting setir dari jurusan multimedia ke geografi itu memang awalnya iseng juga. Aku tuh hidup itu penuh dengan iseng sebenarnya ya. Iseng-iseng berhadiah berarti. Iya, berhadiah ya. Aku juga nggak ngerti ya. Aku awalnya iseng masuk jurusan geografi karena aku mikirnya ya geografi sepertinya lingkup ilmunya itu luas gitu. Betul. Terus juga kan kita bisa mempelajari alam ya. Aku kan gini-gini pencinta alam gitu. Walaupun ya nggak pernah nanjak gitu, tapi aku suka aja gitu alam gitu. Jadi aku memang motivasinya sih bukan untuk apa ya, menjadi guru gitu ya. Iya. Aku bukannya menolak untuk menjadi guru, tapi memang belum ada kali ya, belum ada kesempatan dan belum ada motivasi untuk menjadi guru. Akhirnya aku memfokuskan skill aku ya, Iya. yang aku implementasikan. Akhirnya aku punya basic di luar dari geografi, aku kait-kaitan. Akhirnya motivasi aku sih sebenarnya lulus dari jurusan pendidikan geografi itu fokusnya bukan ke guru, tapi memang aku maunya sih ya fokusnya tuh ke ya teknik-tekniknya gitu kan. Entah itu aku bisa punya basic pemetaan gitu. Betul. Akhirnya aku kerja di bidang surveyor atau segala macam gitu. Nah, aku tuh memang pengennya ke situ gitu. Jadi itu menjadi motivasi aku untuk terus ngulik gitu apa yang ada dalam diri aku, skill aku itu, entah itu punya skill IT, Betul. terus juga skill ya desain segala macam gitu kan. Jadi akhirnya aku memang termotivasi itu aja sih, karena memang geografi di sini tuh perlu diingat ya. Jadi bukan hanya belajar tentang bagaimana sih mendidik siswa gitu, Betul. tapi di sini juga kita kan belajar ekonominya, Betul. terus juga kan pemetaannya, Iya, kajian alamnya. Nah, jadi orang tuh jangan pernah berpikir geografi di Unisma itu cuma belajar bagaimana tadi mendidik siswa, enggak gitu. Kita juga fokusnya banyak. Jadi disitulah aku mencoba mengasah skill aku dengan apa yang aku pelajari di geografi, yaitu dengan apa aku mengulik diri aku, terus akhirnya aku ikutin lomba, terus juga kemungkinan ya aku perlu kamu harus tahu, aku juga seneng banget ya belajar pemetaan itu, dan aku
rekam. Wow. Nah, aku rekam itu, terus aku upload di YouTube. Oh, jadi konten. Iya, itu jadi konten juga tuh. Jadi bisa aja gitu loh. Iya, betul. Jadi sumber pencarian kita juga bisa. Iya, jadi itu kan ada kaitannya ya dengan skill aku yang bisa ngedit ataupun desain gitu. Jadi aku tuangkan lah menjadi konten dan akhirnya banyak yang terbantu dari tutorial-tutorial aku loh, Betul. khususnya tentang pemetaan. Iya. Jadi banyak viewers yang terbantu aja gitu, banyak komenan. Terima kasih, ini akhirnya permasalahan saya di ArcGIS tuh persoalannya ini akhirnya terpecahkan dengan tutorial aku gitu. Karena ya itu aku seneng banget di bidang tekniknya aja sih gitu. Kalau ke ngajarnya itu mungkin belum ya gitu, tapi nggak menutup kemungkinan. Aku juga nggak tahu ya ke depannya, bisa aja aku jadi dosen atau amin nggak sih, amin nggak sih. Iya, bisa aja jadi dosen atau apa gitu. Jadi motivasi aku ya itu harus berani mengulik, dan aku orangnya juga kepo gitu. Mengulik, mengembangkan, terus akhirnya mengimplementasikan dari ilmu-ilmu yang aku dapat itu, akhirnya ya bisa membawa aku kemana aja gitu. Maksudnya ya bisa ahli di bidang ini, ilmu ini gitu. Iya. Dari suka IT sampai membuat konten dan bermanfaat pula. Iya. Iya, betul. Nah, dari hal tersebut apa sih hambatannya Kak Sherly? Hambatannya? Males sih. Bener, males itu jadi hambatan banget. Jadi namanya anak muda ya. Bener. Kadang rajinnya tuh ya naik turun gitu. Hambatannya itu males. Kadang aku ketika aku mengulik sesuatu dan itu selalu gagal, kan kadang itu monoton ya, gagal terus akhirnya aku jadi males ngelanjutin. Aduh, ini udah kayak mentok segala macam. Akhirnya aku udah deh, nanti dulu deh, ngerjain yang ini dulu deh, atau ngulik yang ini dulu deh. Itu sih yang menjadi hambatan aku. Apa ya, ada aja gitu problemnya biar menjadi aku nggak fokus gitu ke satu ilmu itu aja. Selama ada hambatan tersebut, ada nggak sih Kak partner yang buat dijadikan semangat kembali? Semangat kembali? Atau motivasi dari orang tersebut, atau dari dosen, atau dari orang tua, atau pasti dari orang tua ya Kak. Iya. Tapi kita tertujunya itu memotivasi, ada nggak gitu orang yang paling memotivasi buat Kakak jadi lebih bangkit? Ada sih, ada. Aku punya bestie. Siapa tuh bestinya? Bestinya itu namanya Mial Ain. Wah iya, Iya, dia teman sekelas aku dan dia memang orangnya rajin banget dan cerdas banget gitu. Jadi aku ketika aku lagi males, aku lihat dia aja nggak pernah nyerah gitu kan. Betul. Apalagi ya dia orangnya nggak pernah nyerah gitu. Aku kalau lagi males kadang ya udah lihat dia aja gitu biar aku memotivasi. Terus juga selain dari dia ya ada teman-teman aku juga yang lain gitu. Intinya sih aku lebih ke lihat orang lain gitu, tapi yang rajin gitu. Iya, yang terus positif. Yang positif, betul. Jadi aku lihat orang lain, kalau dia bisa kenapa gue enggak gitu kan. Sama-sama makan nasi. Iya gitu. Masa dia jadi jangan bisa kita males. enggak. Iya gitu. Berarti faktor itu penting juga ya Kak? Penting. Walaupun kita di dunia ini kita memang sendiri-sendiri, kita dilahirkan sendiri, nanti kematian juga sendiri. Tapi kan kita makhluk sosial ya, jadi kita harus bersosialisasi, kita juga harus bisa belajar dari orang lain gitu. Betul. Jadi memang penting banget sih kalau kita punya temen terus berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu. Iya, gitu. betul banget Kak. Nih, aku mau nanya, apa sih pesan untuk Gen Z sekarang nih, apalagi yang mana nanti dia sebagai sarjana keguruan atau SPD gitu ya Kak, atau dia kan nggak pure mau jadi guru gitu. Itu gimana sih Kak buat memotivasi dia agar bisa nggak stuck aja gitu ya. Nggak stuck aja di jalannya. Terus bisa mengembangkan rasa percaya diri juga. Gimana sih Kak pesan atau motivasinya gitu? Motivasi, sebenarnya saya juga tipe orang yang butuh motivasi juga ya. Betul. Tapi ini sekedar dari pengalaman saya gitu ya, jadi saya berbagi cerita aja.
kalau kita khususnya nih ya, kita udah terlanjur nih cemplung di jurusan pendidikan, kan mau nggak mau memang orang tuh selalu bertanya, ngajarnya di mana gitu, kok nggak ngajar gitu segala macem. Ya yang udah aku ceritain tadi, motivasinya kalau kamu punya skill, dan sebenarnya yang peka itu diri kamu sendiri gitu. Kalau kamu punya kemampuan, punya keahlian gitu, kembangin potensi itu, Betul. kulik terus diri kamu gitu. Kalaupun skillnya ya bisa public speaking, ya itu diasah lagi soft skillnya maupun hard skillnya. Jadi kalaupun tujuannya nggak ingin menjadi guru walaupun lulusannya pendidikan, Betul. ya itu nggak apa-apa gitu. Jadi jangan memaksakan. Motivasinya sih itu ya. Jadi jangan pernah memaksakan diri kamu. Lakukanlah apa yang kamu suka. Betul. Dan gali potensi kamu sendiri sampai kamu tuh bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul. Itu aja sih. Ngomong-ngomong diminum dulu kopinya. Iya. Ini sponsor nggak nih? Iya, jadi kita minum dulu ya. Sambil Berbincang, berbincang. bertanya-tanya. Ya. Bismillah. Siang-siang ngopi enak guys. Benar, jadi nggak ngantuk. Iya, gitu. Ngomong-ngomong mengenai pendidikan geografi, yang kakak tahu kan di luaran sana di Unisma Bekasi ini banyak yang nggak tahu mengenai pendidikan geografi prodi ini. Bagaimana sih kakak selain mempunyai produk kayak aplikasi itu, kakak memperkenalkan kalau Unisma tuh punya geografi loh gitu. Oh gitu. Jangankan di luar dari kampus Unisma ya, dalam kampus aja yang tadi aku ceritain, kadang emang ada ya jurusan geo, emang ada ya? Ada dong gitu. Jangan ini aja, maksudnya jangan melihat kita sebelah mata gitu, walaupun ya kadang kita tuh mahasiswanya nggak sebanyak ya Iya, prodi-prodi lain gitu. Cara aku memperkenalkannya yaitu aku kadang bikin konten ya yang yang iseng aja gitu. Ya salah satunya aku bikin YouTube, bikin tutorial segala macam gitu. Nah, aku kadang memperkenalkan si prodinya itu gitu, entah itu dari deskripsinya ataupun voice voice overnya aku gitu. Iya. Aku juga memperkenalkan lewat media ya kayak gitu. Kadang juga zaman sekarang kan bikin konten itu kan mudah ya. Betul. Gitu. Ya aku kadang bikin konten aja gitu untuk memperkenalkan di luar sana. Aku lulusan geografi, terus juga lulusan kampus ini, dan akhirnya orang-orang itu tahu gitu kan. Terus juga kadang ya main aja sih, tambah relasi segala macem, ngobrol dan akhirnya aku ceritain aku lulusan sini loh, gini-gini loh, dan akhirnya mereka tahu gitu. Betul. Iya. Berarti kuncinya harus banyak link. Iya, banyak link, banyak relasi, Betul. banyak cerita, tapi ceritanya yang positif ya. Betul. Yang ya bisa Jadi dikenal itu karena kita memiliki apa di dalam diri kita itu hal kebaikan atau kebermanfaatan kita gitu ya Kak. Gitu sih. Betul. Tapi sekarang nih ya Kak, khususnya saya sendiri mahasiswa Gen Z yang dikit-dikit habis kuliah rasanya pengen pulang aja. Sampai kita sendiri itu nggak tahu apa kelebihan kita, kekurangan kita. Itu kakak pas lagi mahasiswa ngerasa nggak sih apa ya kekurangannya, apa sih kelebihannya, gitu nggak sih kak? Oh kalau itu aku juga dulu hampir kupu-kupu ya, kuliah pulang. Cuman aku memang ada basic ini juga sih, olahraga, terus juga ya di geografi kan memang kita tuh bergabung di himpunan ya. Iya. Jadi ya kadang ini aja sih rasa tanggung jawab kita gitu. Maksudnya kita merasa nih, oh kita udah ikut organisasi ini, tanggung jawab kita itu harus mengikuti program ini, harus ngikutin latihan ini. Ya udah, kita harus mengikuti gitu. Kalau males ya itu emang dari diri sendiri sih. Betul. Gitu. Jadi ini aja sih kesadaran diri sendiri aja. Kalaupun
memang kamu umurnya berapa? 20 tahun. 20 tahun itu memang lagi masa-masanya mencari ya. Betul, Mencari. Ya nggak apa-apa kalau cari jati diri ini sebenarnya kelebihannya apa, Iya. kedepannya harus apa, bagaimana gitu. Iya. Jadi jangan khawatir kalaupun kamu masih meraba-raba ya. Memang di usia-usia segini tuh emang lagi lagi masa-masanya proses diri sendiri, mencari jati diri, potensi segala macam. Ya nggak apa-apa. Cuman ketika kamu peka sama diri kamu punya kemampuan ini, ya coba difokuskan aja gitu. Siapa tahu itu bisa menjadi jalan kamu ke depan itu, entah itu karir kamu bisa cemerlang dengan mengembangkan potensi kamu itu. Betul. Ataupun ya itu sih yang intinya kamu harus peka sama diri kamu. Iya. Kamu fokus sama salah satu hobi ataupun kegiatan favorit kamu. Ya, kayak misalkan aku kan bukan dulu sih, kemarin waktu aku masa kuliah juga aku tuh aktif di organisasi keolahragaan, yaitu pencaksilat. Wow. Iya, jadi di situ aku suka gitu. Walaupun kata orang, ngapain sih cewek-cewek berantem gitu segala macam. Cuman aku suka aja gitu olahraga kan. Benar. Jadi aku fokusin di diri aku untuk fokus olahraga, terus juga balance kan sama organisasi lainnya gitu kan. Jadi aku fokusin diri aku, dan akhirnya aku di luar dari Himagi pun ikut himpunan pun aku ikut organisasi pencaksilat yang dimana aku juga ngembangin potensi aku, ngikutin kejuaraan-kejuaraan. Oh iya. Ya akhirnya aku ya ada lah meraih juara juga di bidang olahraga. Keren sekali. Ya intinya satu, nggak apa-apa kamu masih meraba diri kamu itu arahnya kemana, nggak apa-apa. Cuman ketika kamu peka sama potensi kamu yang ada di dalam diri kamu, coba aja fokus gitu, lakuin hal yang bikin kamu senang. Betul. Gitu. Tapi ya lakuinnya yang positif ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita melakukan hal itu dengan rasa senang, dengan rasa ya tertarik gitu, kan kita pasti enjoy gitu. Benar. Melakukannya, dan akhirnya ya berkembang gitu diri kita. Betul. Tanpa kita sadari gitu. Ya juga sih Kak. Apalagi kalau kegiatannya itu berdasarkan teman kita mau nih, kitanya juga pengen ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Iya. Jadi lebih gampang ya Kak buat kedepannya. Apalagi kalau dia posisinya udah suka sama kegiatan itu. Nah, kalau rasa malas itu sebenarnya emang bener-bener susah diubah ya Kak. Susah. Kalau bukan kesadaran kita sendiri. Betul. Iya. Jadi yang bisa mengendalikan itu ya diri kita sendiri. Betul. Kalau kamu mau stuck di situ aja ya kamu nikmatin gitu. Dengan tidak mengembangkan potensi kamu gitu. Kalau kamu pengen maju, berkembang, ya lawan rasa malesnya gitu. Mulailah disiplin. Disiplin itu penting sih, benar. Kalau kita dimulai dari bangun pagi, terus pokoknya bangun pagi tuh benar-benar konsisten gitu. Misalkan kita bangun subuh nih jam 4. Nah, jam 4 terus. Nah, itu bakal merubah hidup kita sampai ke depannya gitu. Betul. Iya, jadi intinya harus disiplin sih hidup itu. Kalau hidup tidak disiplin, kita masih bermalas-malasan terus. Iya, tidak bisa melawan rasa malas itu. Iya, benar. Gitu sih. Bangun pagi menurut saya jadi PR terus. PR ya. Iya, susah banget jadi sekarang mahasiswa, apalagi sekarang nih lagi libur semester, itu susah banget bangun pagi. Iya, benar ya. Jadi PR banget buat saya. Buat yang lain juga. Betul. Nih ya yang nonton. Pokoknya hidup tenang, hidup senang itu kuncinya disiplin. Mulai dari bangun pagi, kita melek, terus juga kita beresin kasur. Nah, itu salah satu dasar disiplin kita gitu. Ketika kita membereskan kasur kita yang berantakan, berarti kita kan juga membereskan hidup kita yang mungkin lagi berantakan. Betul. Gitu. Jadi harus disiplin. Gitu. Benar. Jangan terus bermalas-malasan, tapi susah Kak. Ya itu, kalau kamu mau berkembang ya lawan rasa malasnya. Kalau nggak mau berkembang ya nikmatin aja gitu apa yang kamu ini. Iya benar. Nah, selama ini Kakak pas lagi mahasiswa ada nggak kegiatan eksternal? Kalau eksternal itu aku ikutnya ini sih majelis taklim. Wah,
Iya, iya, iya. Aku tuh belum ibu-ibu tapi udah ikut majelis taklim, ya nggak apa-apa. Jadi pemuda majelis taklim lah gitu. Jadi dari situ aku juga ikut sih ke organisasian itu, akhirnya punya relasi, punya ya pengalaman juga, maksudnya kayak misalkan aku ada acara maulid nih. Nah, aku ikut andil bagian Jadi kepanitiaannya, gitu. terus juga ya aku belajar dari situ juga, kayak misalkan ngundang-undang Ustadz Habib tuh kayak gimana sih alurnya gitu segala macam. Terus juga ngurusin acara, ngurusin ya semuanya gitu. Aku sih ngikutnya eksternal majelis taklim sama perguruan pencaksilat. Karena dulu aku kan memang dari SMK itu kan ikut olahraga pencaksilat ya. Iya. Nah, itu ada klubnya sendiri atau organisasinya sendiri. Nah, sampai detik ini pun aku masih ikut di organisasi itu, dan alhamdulillah di situ banyak relasi, benar-benar aku jadi kenal banyak guru, maksudnya banyak orang-orang yang lebih berpengalaman. Betul. Akhirnya aku bisa sharing-sharing, diskusi gitu. Ya itu sih aku ikut sementara dua kegiatan eksternal itu. Selebihnya ya aku ikut himpunan mahasiswa geografi, dan aku ikut organisasi pencaksilat Unisma Bekasi gitu. Wah. Nah, dari hal tersebut, Cahya mau nanya balik ulas tentang teknologi IT-nya ya, Kak. Oh, boleh. Apalagi Kakak emang suka ngedesain, Iya. buat aplikasi. Ada nggak sih yang mana itu, atau ada aplikasi lagi, atau jadi dikembangin lagi atau apa nih? bukan. Maksudnya tuh dalam bentuk aplikasi, kita kan bisa melihat referensinya ya, Kak. Itu dibuat dari apa dulu? Pertama dasarnya buat kita membuat aplikasi. Oh, kalau membuat aplikasi, jujur aku memang ngulik juga kan ya. Sebenarnya aplikasi ini tuh sebelumnya udah ada belum sih gitu. Sebenarnya udah ada. Aku pun itu terinspirasi lah dari aplikasi wisata yang ada di daerah lain gitu. Itu pun ada setiap daerah, bahkan kayaknya ada aja gitu aplikasi yang fokusnya untuk memperkenalkan atau mempublikasikan wisata-wisata gitu. Aku juga terinspirasi dari itu, dan kebetulan di Kota Bekasi itu belum ada. Ya udah, ini menurut aku kesempatan nih untuk aku jadikan bahan skripsi ataupun produk gitu. Akhirnya aku lihat referensi dari beberapa aplikasi yang ada di daerah-daerah lain. Ya udah, aku implementasikan dan aku aku kembangin sih, aku kembangin, dan itu juga nggak aku pure ikutin bener-bener enggak gitu. Iya. Karena kan setiap ide itu kan mahal ya. Betul. Jadi aku istilahnya ya, aku edit ulang lah gitu. Jadi nggak bener-bener pure aku ngikutin banget lah gitu, enggak gitu. Jadi aku tetap lihat dari potensi objek wisatanya, terus aku kembangin menu-menunya gitu loh. Iya. Itu kan berarti dari website ya, Kak? Iya, dari website ataupun aplikasi ada. Bahkan mereka tuh udah launching di Google Play Store. Wow. Kalau aku kan belum ya, karena aku tuh sebenarnya belum buat hak cipta gitu loh. Mungkin ini masih proses ya. Jadi kalau misalkan nanti ke depannya itu ada arahan dari pihak lomba untuk dikembangkan menu lainnya gitu, aku kembangin dan aku aku tambahin di aplikasi itu, dan aku pun ada niatan untuk di-upload atau di-upload lah di Play Store itu, biar bukan aku aja yang bisa menggunakan, tapi yang lain juga bisa menggunakan aplikasi itu. Jadi doakan saja untuk diperlancar ke depannya. Aplikasi aku itu bisa go publik gitu. Amin. Guys. Untuk itu Kakak pernah ikut kayak pelatihan-pelatihan gitu nggak sih, Kak? Oh, kalau pelatihan aku pernah ikut, tapi lebih fokusnya ke video editing sama desain. Iya. Jadi kalau pelatihan IT-nya, programannya itu aku belum sih, belum.
karena aku belum tahu ya channelnya di mana gitu kan. Kalaupun ada ya mungkin bisa infokan gitu kali ya teman-teman yang di belakang layar bisa infokan ke aku. Ya gitu, aku pernah ikut kompetensi itu junior desain grafik sama video editing gitu. Berarti itu benar basically itu kakak pure sendiri ya kak? Iya, itu ya skill aku ada di situ, aku kembangin, akhirnya aku belajar, diarahin, terus lihat pedoman, akhirnya aku juga punya sertifikasi gitu. Oke, baik, terima kasih kak. Coba aku mau minta kata-kata motivasi deh buat dari kakak buat yang lainnya. Kata-kata motivasi, aku juga butuh motivasi ya sebenarnya. Cuman ya ini sih, gimana ya? Kalau dilihat dari obrolan yang tadi, tuh, gali potensi kalian selama kalian masih muda. Karena masa-masa ini di umur-umur segini, kalian di 20-an, pokoknya range umur 20-an itu adalah umur-umur emas ya. Maksudnya gimana kita tuh bisa menggali potensi kita, mengembangkan potensi kita, yaitu kalian harus di umur segini itu benar-benar umur emas yang dimana kalian bisa fokus gitu, dan akhirnya untuk kedepannya kalian bisa punya apa ya, kemampuan lebih. Betul. Terus juga harus disiplin sih. Disiplin itu dalam hidup itu penting, karena kalau kita disiplin semua itu akan berjalan lancar dan hidup kita insya Allah bakal sukses. Amin. Gitu, dan bakal gimana ya, semua orang tuh bisa tahu lah siapa kita. Betul. Gitu kalau kita bisa mempromosikan diri kita. Benar. Maksudnya mempromosikan itu kita mengembangkan potensi kita, kita mengembangkan skill kita. Betul. Dan akhirnya kita mempunyai apa ya, suatu apa tuh penghargaan dalam diri kita. Betul. Ya gitu. Intinya itu sih, disiplin dan galilah potensi kalian sebanyak-banyak mungkin di usia-usia muda gini gitu. Betul. Jadi jangan sosmedan aja, tapi manfaatin sosmed itu gitu. Betul. Jadi di umur-umur segitu jangan terus bermalas-malasan ya kak. Iya, itu sih. Soalnya udah 20, 21, 22, udah kalau makin malas berarti nanti kedepannya dia yang pasti yang paling susah. Iya. Karena kan usia segini kan usia harus yang produktif. Iya, betul. Jadi harus kembangin aja sih potensinya. Betul. Gitu, untuk menjadi orang yang sukses. Oke, terima kasih ya kak sudah menyempatkan waktunya. Iya. Semoga yang kakak share kali ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Amin. Semoga motivasi yang kakak udah keluarkan tadi bisa diaplikasikan sama yang lainnya. Amin, amin. Ya. Terima kasih banyak juga buat teman-teman ya sudah mengundang. Semoga bukan hanya saya yang menjadi apa ya, termotivasi untuk kalian, tapi semoga kalian-kalian yang akan duduk di sini juga. Amin. Dan mengisi podcast juga ya. Amin. Gitu ya. Ya gitu sih.